Menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus wisata, polisi pagi tadi melakukan olah TKP lanjutan di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Malang. Dirlantas Polda Jatim dan tim Satlantas Polres Batu menggelar olah TKP lanjutan di sejumlah titik lokasi kecelakaan maut bus wisata rombongan pelajar. Saat olah TKP, polisi menggunakan alat traffic accident analysis dimulai dari titik akhir berhentinya bus hingga titik awal bus mengalami remblong. Dari hasil penyelidikan polisi terungkap surat izin bus wisata ternyata sudah kadaluarsa, bahkan uji kir mati sejak 1 tahun lalu. Data dari Kementerian Perhubungan setelah kita dalami bis dengan nopol DK 7942GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun atau yang kita kenal dengan KIR mati di tanggal 15 Desember 2023. Ini fakta sementara yang kami dapati dan hari ini proses pemeriksaan mulai dilakukan setelah interogasi awal yang kami lakukan semalam. Menurut keterangan awal dari supir yang bersangkutan tidak mampu memfungsikan rem kendaraan bis mulai memasuki Jalan Imam Bonjol sampai di pos di tempat kita sekarang. Menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus wisata, polisi pagi tadi melakukan olah TKP lanjutan di Jalan Imam Bonjol, Kota Baru, Malang. Sudah ada Denny Irwansyah dari TKP. Denny, selamat siang. Apa temuan dalam olah TKP siang ini? Selamat siang, Wiki. Selain tadi yang disebutkan bahwa ditemukan fakta-fakta tentang uji angkut dan uji kelayakan yang ternyata sudah mati, dan juga ditemukan ada fakta-fakta baru bahwa terjadi 7 titik kecelakaan dari kecelakaan beruntun kemarin, dan panjangnya jalan yang dialami oleh truk saat gagal kendali rem itu adalah 2,3 km. Demikian, Wiki. Ya, sejauh ini bagaimana kondisi korban, Denny? Apakah Anda memiliki informasi terkait dengan kondisi terakhir dari korban? Baik, seperti yang kemarin disampaikan bahwa korban total adalah 12 orang, namun hari ini sudah dinyatakan bertambah menjadi 14 orang, dengan 4 orang tewas dan 2 orang luka berat dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar, dan 8 orang luka ringan masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, Kota Batu. Demikian, Wiki. Baik, Denny, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diguyur hujan terus-menerus lebih dari 5 jam, banjir merendam ratusan rumah dan jalan di Cengkareng dan Ciledug, Jakarta Barat, serta Pondok Karya, Jakarta Selatan. Sejumlah kendaraan mogok lantaran nekat menerobos banjir. Lanjut, coy. Warga terpaksa memulai aktivitas pagi tadi dengan melewati banjir yang merendam Jalan Dharma Wanita 1, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah motor bahkan mogok karena nekat menerobos banjir. Tak hanya merendam jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga. Meski banjir, warga memilih bertahan di dalam rumah dan belum mau mengungsi. Tergantung lah. Ganggu Pak ya? Orang namanya biasanya enak, capek kalau jalan di air. Oh, ini biasanya disebabkan oleh apa Pak banjir di sini Pak? Ya kalau kalinya penuh pasti ke sini. Banjir dipicu hujan yang terus-menerus sejak semalam diperparah dengan meluapnya Kali Mukefar. Petugas mengerahkan mesin penyedot air untuk mengurangi ketinggian banjir. Banjir juga mengenangi kawasan Ciledug Raya Kamis dini hari tadi. Sejumlah kendaraan memutar arah mencari jalur alternatif, namun beberapa di antaranya nekat menerobos banjir. Banjir juga mengenangi kawasan Pondok Karya Komplek Polri Mampang, Jakarta Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu titik rawan banjir di Jakarta. Tim kontributor melaporkan.
Pemirsa, banjir juga merendam pemukiman warga di Rawa Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis pagi. Tak mampu menampung debit air hujan, Kali Cakung lama meluap dan merendam pemukiman warga. Memperlancar debit aliran kali, petugas UPS Badan Air mengangkut sampah dari lokasi. Ya, pemirsa, banjir, macet, dan sederet persoalan kota Jakarta menanti solusi dari pemerintahan baru Pramono Rano. Hanya meraih suara unggul tipis 50,07%, Pram Rano harus bisa merebut kepercayaan publik, membawa Jakarta lebih baik. Sudah ada Yasmin Natania di penetapan Gubernur Wagub terpilih. Yasmin, silakan dengan laporan Anda. Ya, Wiki dan juga pemirsa, hari ini KPUD Jakarta akan menetapkan hasil Pilkada Jakarta 2024. Adapun penetapan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta ini digelar di salah satu ballroom hotel di kawasan Jakarta Barat siang hari ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 500 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan acara. Informasi terbaru, penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih siang ini tidak akan dihadiri Ridwan Kamil yang kini tengah berada di luar kota. Namun Suswono dikabarkan akan hadir. Seperti diketahui pemirsa, dari hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan calon gubernur dan juga Wagub Pramono Rano Karno terpilih sebagai pemenang dengan perolehan suara unggul tipis, yakni 50,07% dari paslon Ridwan Kamil Suswono. Meski menang satu putaran, namun perolehan suara 50,07% perlu menjadi perhatian. Dengan margin yang sangat tipis, tingkat penerimaan terhadap Pram Rano tidak terlalu signifikan. Ini artinya kemenangan Pram Rano diikuti tantangan dalam membangun legitimasi politik. Terlebih angka golput Pilkada Jakarta tahun ini mencapai 42%, tertinggi sepanjang sejarah Pilkada Jakarta. Fakta ini harus menjadi alarm bagi pemerintahan baru Jakarta bahwa tantangannya tentu tidak sebatas merealisasikan janji kampanye, tapi juga harus mampu merebut kembali kepercayaan publik. Tantangan selanjutnya, fakta bahwa Pram Rano hanya diusung PDIP sebagai parpol utama akan mempengaruhi kemampuan pemerintah meloloskan kebijakan strategis di tingkat legislatif. Dengan sederet tantangan tersebut diharapkan Pram Rano dapat terus bekerja keras untuk membuat Jakarta menjadi lebih baik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Yasmin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rencana penutupan stasiun Karet ramai-ramai ditolak angker atau anak kereta. Penutupan dinilai akan membuat pengguna kesulitan. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir dan PT KCI menilai daya tampung stasiun Karet saat jam padat tidak mencukupi. Berikut Rakyat Bicara kali ini, curhat angker stasiun Karet ditutup. Stasiun Karet di jam sibuk pagi dan sore hari. Ribuan penumpang keluar dan masuk melalui stasiun Karet ini. Stasiun Karet juga menjadi salah satu tumpuan bagi angker atau anak kereta menuju tempat kerja ataupun sebaliknya naik KRL. Namun sayang, stasiun Karet rencananya akan ditutup pada tahun ini dikarenakan jaraknya yang terlalu berdekatan dengan stasiun BNI City. Sejumlah alasan ditutupnya stasiun Karet ini diantaranya adalah jarak stasiun Karet dengan stasiun BNI City hanya beberapa ratus meter. Menurut data KCI, dalam 1 jam ada 2.000 penumpang yang masuk ke stasiun Karet, sedangkan waktu tunggu hanya 10 menit. Tentu saja ini beresiko terhadap keselamatan penumpang. Sementara di stasiun BNI City memiliki daya tampung yang jauh lebih besar. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, dengan adanya penutupan stasiun Karet ini akan memangkas waktu perjalanan KRL menjadi lebih efisien. Selain itu, perjalanan kereta bandara akan berubah dari 50 menit menjadi 40 menit.
Stasiun BNI City berlokasi di Dukuh Atas, berdampingan dengan Stasiun Karet, berseberangan dengan Stasiun Sudirman. Di stasiun ini sudah terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, sehingga untuk pengguna KRL dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta, MRT, LRT, hingga Jaklingko. Ya, jadi jauh ya kalau memang harus turun di yang sebelumnya ya, di BNI City ya. Jadi malah ongkos kok. Oh ini kan kita kayak Beliki jalan kaki. Jujur kalau untuk dari BNI City itu mungkin agak kejauhan ya. Karena kalau dari stasiun Karet ini juga depannya itu enak, langsung ada TJ gitu. Kalau untuk aku sih keberatan sih sebenarnya. Kalau saya enggak sih sebenarnya, soalnya paling deket ya emang Karet. Mau gimana pun sih tetap KRL sih ya. Kalau jalanan udah susah sih. Ditutup atau tidaknya stasiun Karet nantinya, faktor keselamatan dan keamanan penumpang menjadi prioritas utama. Saya Nora Syafika bersama juru kamera Leman. Sampai jumpa di Rakyat Bicara berikutnya. Pemirsa, ironi di tengah program makan bergizi gratis saat para siswa asyik melahap menu makanan, ada seorang siswa yang tidak memakan makanan yang diberikan. Namun bukan karena tidak suka, siswa ini akan membawa pulang makanan tersebut untuk sang ibu karena tidak ada makanan di rumah. Ya? Sulaiman Daud menolak menu makan bergizi gratis yang diberikan di sekolah. Menu makanan ini akan diberikan untuk ibunya karena tidak ada nasi di rumah. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini mengaku sudah makan, padahal hanya meminum susu yang diberikan pihak sekolah. Saya bertanya, nak ndak makan? Kata so makan, kata dikasih 2 bungkus. Di mama 1, di saya 1. Pemberian program makan bergizi gratis masih belum rata di Gorontalo. Salah satunya di kota Gorontalo, tempat Sulaiman menuntut ilmu di SDN 1 Bone Raya. Sekolah ini dipilih karena rusak usai diterjang banjir pada tahun 2020. Kini proses belajar mengajar dilakukan di bekas masjid. Dari Bone Mulango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal mencuri uang dengan modus ganjal mesin ATM, 2 pelaku kabur lalu meninggalkan mobil yang mereka tumpangi di ruas tol Cipularang. Sebelumnya kedua pelaku mencoba mengganjal mesin ATM di rest area 98B tol Cipali. Petugas SPBU dibantu sejumlah pengunjung berusaha menghentikan mobil yang dikendarai 2 pelaku ganjal mesin ATM di rest area kilometer 97B tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Mobil ini sempat berputar 2 kali mencari jalan keluar, namun terhalang antrean mobil lainnya. Meski dikepung warga, namun mobil ini akhirnya lolos dan melaju ke arah tol Cipularang. Petugas keamanan SPBU kemudian berkoordinasi dengan petugas jalan tol Cipularang mengejar pelaku. Tak lama kemudian, petugas menemukan mobil pelaku berhenti di pinggir ruas tol Cipularang kilometer 84. Kami bersama anggota lainnya melakukan pengamanan, penelusuran, yang sehingga kami dapatkan berupa barang bukti kendaraan minibus tersebut tanpa ada pelaku. Pengejaran terhadap kedua pelaku di rest area 97B berawal saat seorang pengunjung rest area kesulitan mengambil kartu ATM-nya yang terjepit di mesin ATM. Saat korban kembali dari melapor kepada Satpam, korban mendapati pelaku memegang kartu ATM miliknya. Saat diminta oleh korban, pelaku justru kabur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara kerap dihalalkan demi mendapatkan uang. Seorang pengemis mencuri tas berisi laptop di masjid. Pelaku ternyata berpura-pura pincang. Hendri residivis kasus pencurian masuk ke Masjid Al-Azhar Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Agar tidak dicurigai, pelaku menyamar sebagai pengemis disabilitas. Pelaku berjalan tertatih-tatih memegang tongkat sambil membawa karung besar. Pelaku mendekati tas yang ditinggalkan seorang guru SD yang sedang beribadah sholat zuhur. Dalam hitungan detik, tas berisi laptop berpindah tangan ke karung yang dibawa pelaku. Seluruh hasil curian disembunyikan pelaku di rumah kerabatnya.
dari masyarakat seputaran bahwa si pelaku ini orangnya sehat dan tidak cacat fisik sekalipun. Kemudian kita gaskan kembali dan barulah si pelaku jujur kalau dia memang tidak ada cacat, dan yang katanya tadi dia stroke dan kakinya tidak bisa berjalan dengan tengkak-tengkaknya. Ternyata si pelaku itu semuanya bohong, hanya modus belaka. Pelaku kembali dijebloskan ke penjara untuk kedua kali, terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Viral ormas grebek ruang kerja Camat Asemrowo, Surabaya. Seorang wanita didapati bersembunyi di kolong meja kerja camat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, mikrobus penuh penumpang menabrak warung dan pohon di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Sopir mikrobus tewas terjepit, 18 penumpang luka-luka. Mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di pinggir Jalan Pantura, Pakijangan. Sebagian besar pelajar penumpang mikrobus histeris. Sopir mikrobus tewas, belasan penumpang terluka dirawat di IGD Rumah Sakit Bakti Asih, Brebes. Penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Pemirsa, Camat Asemrowo ramai jadi perbincangan warganet saat menggerebek ruang kerja camat. Anggota ormas merekam video seorang wanita bersembunyi di kolong meja kerja camat. Sang camat memberikan klarifikasi dan akan melaporkan penyebar video tersebut ke Polda Jatim. Puluhan anggota ormas menggerebek ruang Camat Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Sempat terjadi selisih paham dengan sang camat, Husnul Amin. Anggota ormas memaksa masuk ke dalam ruang camat melakukan pemeriksaan. Kok kayak gini caranya ini? Bapak jangan takut. Hasilnya, seorang wanita kedapatan bersembunyi di kolong meja kerja camat. Kejadian ini viral di media sosial, menuai beragam reaksi warganet. Sudah keluar, tidak apa-apa. Siapakah sang wanita? Camat Asemrowo, Surabaya, Husnul Amin memberikan klarifikasi. Sang wanita diakuinya bernama Devika Sari, stafnya yang berada di ruang camat untuk mempersiapkan Zoom meeting dengan wali kota Surabaya. Husnul Amin berdalih, Devika mengerjakan pekerjaan ini bersama seorang rekannya, Alfian. Anggota ormas melakukan penggerbekan lantaran protes pada pihak kecamatan yang memberikan surat peringatan penertiban bangunan liar di wilayah tol Kecamatan Asemrowo. Itu akhirnya kan duduk pintu. Akhirnya kalau itu terjadi, Pak, kemudian mereka menuduh saya katanya ada perempuan di dalam. Itu ya di dalam itu banyak saksi. Kenapa saya lari di bawah mejanya Pak Camat? Ya itu tadi saya ketakutan. Bukan karena saya melakukan sesuatu yang aneh-aneh dengan Pak Camat. Husnul Amin akan melaporkan penyebar video ke media sosial ke unit Cyber Polda Jawa Timur. Video viral dianggap sangat merugikan dirinya serta memberikan persepsi negatif dalam kehidupan pribadi dan lingkungan kerjanya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar iNews Siang hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.